Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2606 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 15 ayat 17 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan satu penjelasan Rasul Paulus tentang pelayanannya. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, apa yang Rasul Paulus sampaikan, yaitu firman Tuhan kepada umat, kepada jemaat, adalah pengalaman Rasul Paulus dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita katakan, sampaikan, khotbahkan kepada jemaat, kepada orang-orang yang dilayani adalah firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Amin. Ada berapa banyak orang menyampaikan firman Tuhan, mantap, luar biasa. Penyampaiannya, meneguhkan orang, tetapi sayang mereka belum melakukan firman. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi semua masih teori. Dia sendiri belum melakukan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus kita belajar apa yang dia baca dari kebenaran firman Tuhan, dia lakukan itu. Amin. Untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi teladan. Sehingga yang dia sampaikan kepada jemaat itu betul-betul punya kuasa yang luar biasa. Karena dia bukan hanya menyampaikan teori, dia mempraktekkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Pastikan khotbah saudara adalah firman yang saudara sudah lakukan. Bukan hanya teori, tapi saudara harus mengajarkan prakteknya kepada jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pelaku firman. Amin. Saudara, apa yang dia tulis ini, dia semua sudah lakukan. Amin. Sehingga tidak heran saudara, dalam penyampaiannya mengandung kuasa yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus menjadi teladan hidup. Amin. Karena dia melakukan firman, jadi pelaku-pelaku firman. Dia menjadi teladan
yang luar biasa di tengah-tengah umat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita dituntut, kita harus jadi teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang taat pada pimpinan Tuhan. Amin. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tunduk, taat pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Paulus untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari Rasul Paulus kita belajar. Apa yang kita sampaikan, khotbahkan, pastikan itu adalah firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Amin. Sekali lagi saya bacakan ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan membawa kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya yakin dan percaya seorang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, sudah pasti orang itu taat. Orang itu dia dengar-dengaran. Amin. Dia menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi kalau roh jahat yang ada dalam diri seorang, sudah pasti ada pemberontakan, ada perlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apa yang ada di dalam diri saudara? Apakah Roh Kudus apa roh jahat? Saya yakin dan percaya, kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Di saat saudara mengkhotbahkan firman Tuhan yang saudara sudah lakukan, wow, itu akan terjadi hal yang luar biasa, dahsyat, dampaknya luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan apa yang kita sampaikan dalam pelayanan adalah firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tangkap saudara ayat 19. Perhatikan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tangkap di sini bahwa Rasul Paulus adalah seorang penginjil sejati. Amin. Rasul Paulus fokus pada perintah Tuhan, amanat agung. Amin. Tadi saya sampaikan saudara bahwa apa yang Rasul Paulus lakukan itu adalah penerapan atau dia mengaplikasikan firman dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, sehingga dampaknya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus seorang penginjil sejati karena apa? Dia melakukan perintah amanat agung Yesus Kristus Tuhan, yaitu disuruh pergi untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus fokus pada amanat agung ini. Karena Rasul Paulus aktif menginjil, maka kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan Rasul Paulus. Amin. Terjadi ada banyak tanda-tanda, mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Kudus menyertai dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita memberitakan kabar baik, kuasa Tuhan menyertai kita. Makanya di saat kita melakukan firman Tuhan ini, memberitakan Injil, saudara ketemu dengan orang sakit, doakan, maka mujizat kuasa Tuhan akan menyertai saudara.
Dan saudara kembalian tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam pelayanan saudara. Amin. Cuma setelah kita melihat ada banyak tanda dan kuasa, saudara jangan sombong. Ada banyak hamba Tuhan. Di saat Tuhan berikan kuasa, jadi sombong. Jadi lupa diri. Seolah-olah dialah yang menyembuhkan, bukan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan beracara dalam kehidupanmu, ada banyak tanda-tanda mujizat yang heran terjadi dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan. Tetaplah rendah hati. Amin. Tetap fokus, beritakan Injil, beritakan Injil. Jangan saudara praktek jadi dukun Kristen, saudara. Karena saudara mendoakan orang sakit sembuh, saudara merasa hebat dan mencari keuntungan di sana, buka praktek jadi dukun Kristen. Saudara bertobat. Saudara tetap rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti Roh Kudus menyertai dalam pelayanan Rasul Paulus. Ada kuasa, ada tanda-tanda, ada mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua kuasa dan tanda-tanda mujizat-mujizat itu menyertai Rasul Paulus karena apa? Dia memberitakan Injil. Amin. Kalau dia tidak memberitakan Injil, saya yakin dan percaya Paulus tidak akan disertai dengan tanda kuasa mujizat-mujizat itu. Karena apa? Karena Paulus memberitakan Injil. Maka kuasa Roh Kudus, mujizat, serta tanda-tanda yang heran dan ajaib menyertai dalam setiap pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Tuhan, Roh Kudus, pasti dia memberitakan Injil. Dan di saat dia memberitakan Injil, kuasa Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa itu akan menyertai dalam setiap pelayanannya. Sehingga pelayanannya menyala, pelayanannya berdampak, pelayanannya memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus giat memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita belajar dari Rasul Paulus. Ayat 20, perhatikan. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tangkap di sini, Rasul Paulus fokus pada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar, belum pernah mengenal tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, itulah kehormatan Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain ke pelayanannya dia. Tidak. Saudara lihat belakangan ini, apa yang terjadi dengan gereja-gereja? Dari dulu kita dapat melihat fenomena ini. Dari gereja yang besar datang, saudara, kumpul orang-orang Kristen yang sudah bergereja, dia ajak dengan segala macam fasilitas yang wow, sehingga orang-orang yang tadinya mereka hanya sekedar jadi Kristen, ikut-ikutan, saudara, akhirnya berjemaat di tempat itu. Datang lagi gereja yang lebih besar, sedot lagi jiwa-jiwa seperti itu. Datang lagi lebih besar, sedot lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, bahwa apa yang dilakukan gereja-gereja seperti itu tidak membuat Tuhan senang. Malah Tuhan menangis. Kalau Tuhan melihat keadaan gereja sekarang ini sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain ke gerejanya dia. Tuhan menangis melihat kelakuan-kelakuan gereja di zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih sangat-sangat sedikit di Indonesia ini. Kita minoritas. Masih banyak orang yang belum pernah mendengar,
belum mengenal tentang Yesus, biarlah mereka yang menjadi sasaran kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Amin. Saudara, jangan sibuk memindahkan. Sudah bergereja di tempat lain, saudara ajak karena saudara melihat mungkin dia pengusaha, orang yang sangat-sangat kaya, lalu saudara bujuk dia, rayu dia, nanti ditawarkan sebagai satu jabatan dalam pelayanan dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus memenangkan jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Amin. Itu satu kebanggaan, kata Rasul Paulus. Itu artinya kalau kita sibuk memindahkan dari jemaat yang sudah bergereja di gereja lain, saudara pindahkan ke gereja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau bilang itu cara-cara yang tidak terhormat. Satu kehormatan kalau kita memenangkan jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka baru pertama kali mendengar Yesus dari kita. Itu satu kebanggaan. Amin. Itu satu kehormatan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara melakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh gereja-gereja besar. Memberikan satu undangan kepada orang-orang yang sudah bergereja. Dan bodohnya lagi ada banyak jemaat yang terpengaruh hanya ingin karena fasilitas yang mungkin AC-nya lebih dingin atau mungkin wah ini seperti entertain. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pindah ke gereja itu karena fasilitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan kita dengan Tuhan gereja itu sama. Dan tetap Tuhan akan melihat dari kita, kesungguhan hati kita. Bapak ibu saudara, kalau kita hanya ikut ke gereja itu karena fasilitas, saudara lihat, semua perkembangan zaman itu terus berjalan, saudara. Sekarang fenomena Videotron, tadinya masih LCD, betul? Saudara lihat, nanti habis itu saudara ada lagi, yang lebih canggih lagi. Memang ada gereja yang wow, luar biasa. Tapi sudah percaya atau tidak? Nanti sudah 2-3 tahun yang akan datang, ada lagi yang lebih modern, lebih canggih. Lebih luar biasa lagi daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita. Mari kita mau lakukan pelayanan dengan cara-cara terhormat. Banyak gereja sekarang ini, apalagi yang mega-mega church itu. Mereka memang wow, luar biasa. Hospitality-nya dahsyat, luar biasa. Pelayanan mereka di gereja, wow, entertain banget, saudara. Dibutuhkan oleh orang-orang dunia sekarang. Saudara lihat gereja sekarang kayak diskotik kan? Dicari oleh orang-orang yang masih hidup dalam keduniawian mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita. Kalau dalam pelayanan, lakukanlah dengan cara-cara terhormat. Amin. Kalau saudara sibuk memindahkan jemaat gereja lain ke tempat saudara, jemaat saudara banyak dari pindah-pindahan dari gereja-gereja lain. Saudara, saya yakin Tuhan sedih melihat itu. Yang senang siapa? Bendahara saudara. Karena makin banyak jemaat, makin banyak persembahannya. Yang senang itu bukan Tuhan, tapi bendaharamu, ibu gembalamu yang senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak gereja yang menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan. Lakukan dengan cara-cara terhormat. Fokus pada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Haleluya. Hari ini kita belajar pelayanan dari Rasul Paulus. Yang pertama, apa yang kita khotbahkan, pastikan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, teruslah, giatlah, tekunlah memberitakan Injil. Yang ketiga, fokus pada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!